Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Muhammad Fazal Isna dari Prodi IKT, ingin menjelaskan tentang wakaf Hasan dan wakaf kopi. Ya, perlu kita ketahui wakaf Hasan adalah artinya Hasan. Hasan itu baik. Wakaf adalah pemberhentian dari wakaf yang baik, pemberhentian yang baik. Ada juga wakaf kopi. Wakaf kopi adalah pemberhentian yang jelek. Kopi artinya jelek ya. Langsung saja kita ke materi. Bagian pertama adalah wakaf Hasan. Definisi wakaf Hasan. Wakaf Hasan adalah wakaf yang berhenti terhadap kalam tam di dalam suatu zatnya, akan tetapi berhubungan dengan suatu yang terletak setelahnya, baik secara lafaz dan maknanya. Kemudian tidak dari kata setelah kata yang diwakafkan, dan disebut wakaf Hasan karena wakaf tersebut menyatakan makna yang membaguskan terhadap wakaf tersebut. Berarti wakaf Hasan itu wakaf yang dimana wakafnya itu memberikan makna yang bagus kepada wakaf tersebut. Setelahnya, hikmahnya boleh wakaf pada wakaf Hasan, sedangkan ibtidak dengan lafaz yang jatuh setelahnya hukumnya tafsil atau terperinci, seperti keterangan yang akan ada mula kepala ayat atau selainnya seperti wakaf kafi. Yang pertama, hukumnya selain permulaan ayat, contoh alhamdulillah dan bismillah. Contoh tersebut kalimat yang membaguskan wakaf tapi tidak membaguskan ibtidak, seperti lafaz setelah ini. Lafaz setelah ini adalah Rabbil Alamin dan Ar-Rahmanir-Rahim. Itu contoh tersebut kalimat yang membaguskan wakaf tapi tidak membaguskan ibtidak, seperti lafaz yang tadi Rabbil Alamin dan Ar-Rahman. Rabbil Alamin dan Ar-Rahman ya. Itu semua karena sangat ada hubungannya terhadap lafaz setelahnya, baik secara lafaz dan maknanya. Jadi lafaznya itu berhubungan gitulah ya. Contoh lagi seperti wakaf pada surat Al-Fat ayat 9 yang berbunyi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh. Lalu ibtidaknya pada lafaz wa tusabbihu, supaya tidak berprasangka terhadap kebiasaan dhamir terhadap sesuatu. Karena sesungguhnya dhamir ada dua, yaitu permulaan biasanya merujuk kepada Nabi Muhammad SAW dan dhamir yang biasanya merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua adalah menjadi sebuah kepala permulaan ayat dan tidak dikhawatirkan makna yang tidak diinginkan. Jadi contohnya Ar-Rahmanir-Rahim dan Alhamdulillah pada surat Al-Fatihah. Dan seperti wakaf pada ayat Al-Baqarah ayat 219 la'allakum tatafakkarun. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 219. Pada bagian tersebut ini lebih baik wakaf pada ayat tersebut dan memulainya dengan ayat sesudahnya secara mutlak. Jadi wakafnya itu mutlak ya, mutlak di ayat pemberhentian ayat tersebut. Contohnya alhamdulillahirabbil alamin. Dan lagi dari bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Contohnya seperti itu. Dan tidak boleh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, itu tidak boleh ya. Itu istilahnya harus mutlak berhenti pada ayat tersebut. Oke. Selanjutnya, pada bagian tersebut lebih baik wakaf pada ayat tersebut dan mulai dengan ayat sesudahnya secara mutlak. Dalam jenis wakaf Hasan ini lebih baik berhenti dan mulainya setelahnya secara mutlak karena wakaf dalam ujung ayat adalah sunnah. Jadi setiap wakaf dalam ujung ayat atau rasul ayat itu adalah sunnah. Sebagaimana hadis Ummu Salamah radhiyallahu anhu, karena wakaf sesuai dengan maksud, sesuai dengan makna. Ini adalah pendapat yang dikemukannya oleh Ibnu
Jazari. Oke ya. Jadi wakaf pada ujung ayat itu adalah sunnah yang dikatakan oleh hadis Ummu Salamah radhiyallahu anhu, karena wakaf sesuai dengan maksud, sesuai dengan makna. Jadi ketika wakaf pada ujung ayat itu sesuai dengan makna, itu adalah hukumnya sunnah. Yang ini adalah pendapat dari Ibnu Jazari. Jadi wakaf di ujung ayat itu sunnah menurut Ibnu Jazari. Selanjutnya 3. Awal ayat memperhatikan arti bukan makna. Contoh seperti wakaf pada ayat fawailul lil musallin pada surat Al-Maun ayat 4. Ini pada surat Al-Maun ini ada beberapa perbedaan pendapat dari surat Al-Maun fawailul lil musallin. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini menjadi 3. Jadi ada 3 perbedaan pendapat di surat Al-Maun. Yang pertama, pendapat pertama, mereka berpendapat bahwa wakaf ini tidak boleh berhenti, tetapi harus disambung, diwasalkan dengan ayat sesudahnya, yaitu firman Allah Ta'ala yang selanjutnya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi ada yang berpendapat ini tidak boleh berhenti, langsung harus diwasalkan. Di antara yang berpendapat ini adalah Imam Al-Muhaqqiq Ibnu Al-Jazari. Jadi Imam Ibnu Al-Jazari itu berpendapat bahwasanya di dalam surat Al-Maun ini tidak boleh wakaf, harus dilanjutnya. Contoh fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, itu menurut Ibnu Al-Jazari, karena beliau menganggap wakaf ini adalah wakaf kopih atau wakaf jelek. Jadi menurut beliau, menurut Ibnu Al-Jazari itu ketika membaca surat Al-Maun dalam ayatnya yang berbunyi fawailul lil musallin, itu tidak boleh berhenti, harus dilanjutkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Selanjutnya pendapat yang kedua menyatakan bahwa boleh wakaf terhadap ayat fawailul lil musallin, kemudian mulai dengan ayat setelahnya dengan syarat membacanya melanjutkan di dalam bacaannya dan tidak memutusnya, karena mereka menganggap wakaf terhadap rasul ayat adalah sunnah, sebagaimana hadis Sayyidina Ummu Salamah radhiyallahu anhu Abu Amr Al-Basri mengatakan innahu habba ilai. Jadi Abu Amr Al-Basri itu menganggap bahwasanya berhenti di ujung surat itu sunnah, habbu, dicintai. Jadi boleh berhenti, tapi setelah itu mengulangi lagi, langsung disambung. Contohnya fawailul lil musallin, mulai lagi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi berhenti dulu di fawailul musallin, lalu diulangi lagi untuk mewakafkan. Sohibul Hidayah Al-Qari mengatakan sesungguhnya wakaf pada fawailul lil musallin adalah boleh karena berhenti, atau wakaf pada ujung ayat itu termasuk wakaf kopih dan tidak diharamkan selagi qari melanjutkan bacaannya sampai akhir surat. Berbeda jika qari memutus bacaannya, maka itu dilarang seperti itu dan menjadi wakaf kopih, kecuali jika ada uzur yang memaksa untuk menahannya dari menyempurnakan surat ini. Sohibul Hidayah Al-Qadi mengatakan sesungguhnya wakaf pada fawailul musallin adalah boleh karena berhenti atau wakaf pada ujung ayat, tidak termasuk wakaf kopih dan tidak diharamkan selagi qari melanjutkan bacaannya sampai akhir surat. Berbeda jika qari memutus bacaannya, maka itu dilarang seperti itu dan menjadi wakaf kopih, kecuali jika ada uzur yang memaksa untuk menahannya dari menyempurnakan surat. Ini adalah pendapat yang rajih atau dipilih Sohibul Hidayah. Jadi maksudnya
berhenti di fawailul musallin itu boleh, dan itu tidak termasuk wakaf kopih karena itu rasul ayat atau ujung ayat, dan itu dibolehkan, tetapi harus diselesaikan sampai akhir, karena kalau tidak diselesaikan sampai akhir jadi ayatnya kurang sempurna, suratnya kurang sempurna gitu, dan artinya tidak sesuai. Selanjutnya pada ketiga, berpendapat wakaf terhadap fawailul musallin tidak boleh memulainya ayat setelahnya, namun membaca berhenti di ujung ayat adalah sunnah. Kemudian qori membaca menyambungnya dengan ayat berikutnya sehingga menjadi, contohnya ya, yang ketiga ini hampir sama seperti yang pertama tapi agak beda ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tidak boleh memulai ayat setelahnya, namun membaca berhenti di ujung ayat adalah sunnah. Kemudian qori membaca menyambung dengan ayat berikutnya. Jadi kayak seperti diulang lagi gitu. Selanjutnya pendapat yang ketiga ini mengutamakan bacaan wakaf hasan. Pendapat ketiga mengutamakan, jadi keutamaannya wakaf hasan. Contoh pada contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wakaf hasan ini ya. Jika wakaf pada ayat tersebut itu sudah cukup, dan apabila wakaf pada ayat, contohnya ini surat Al-Imran, wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Jika wakaf pada ayat tersebut itu sudah cukup, dan apabila wakaf pada ayat wasanajzi syakirin, maka itu lebih bagus dan itu sudah sempurna. Jadi dalam ayat itu kan wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha, itu wakaf di situ sudah boleh, tapi lebih bagus lagi dilanjutkan wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa sanajzi syakirin, itu lebih sempurna. Itu contoh yang pertama dari wakaf hasan ya. Selanjutnya kita ke wakaf kopih. Pengertian wakaf kopih yaitu berhenti pada kalimat yang tidak sempurna dalam zatnya karena masih adanya ketergantungan pada lafaz sesudahnya, baik itu secara lafaz dan maknanya yang memberikan faedah makna yang tidak dimaksud atau salah pemahaman dalam makna rusak. Jadi wakaf kopih itu wakaf yang dimana itu tidak dibolehkan berhenti, atau wakafnya itu merusak makna, jadi maknanya itu menjadi rusak, contohnya nggak pas lagi tuh sama maknanya. Beberapa contoh-contohnya wakaf kopih dalam Al-Quran, innallaha la yastahyi, itu wakaf di situ termasuk wakaf kopih karena tidak sesuai artinya. Maka dari itu harus dilanjutkan wakafnya, innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ba'udah. Jadi seperti itu. Dan wakaf kopih itu wakaf yang dimana tidak boleh, bukan tidak boleh ya, dia berhenti tapi merusak ayat, merusak makna ayat. Itu namanya wakaf kopih. Gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah wakaf hasan adalah wakaf yang dimana itu membaguskan ayat wakaf tersebut, membaguskan artinya. Jadi wakaf yang dimana artinya itu yang pas dan bagus gitu. Dan wakaf kopih itu yang wakaf yang dimana ketika berhenti itu menjadikan pemberhentian itu maknanya itu kopih atau rusak. Seperti itu kawan-kawan. Jadi itu kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah, mohon bisa diluruskan ya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.